Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI sangat pede G30S PKI akan berhasil. Bahkan dengan pedenya, Syam mengatakan, setelah G30S berhasil, para jenderal TNI segera akan dipanggil satu persatu. Tapi semuanya ambiar ketika Pangkostrat Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution melancarkan operasi balasan menumpas kelompok G30S. Rasa percaya diri Syam itu terungkap dalam analisis kegagalan G30S PKI yang dibuat Brigjen Suparjo, yang juga salah satu tokoh penting di balik gerakan berdarah kelompok G30S PKI seperti dicatat Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku Suasana tanggal 1 Oktober tahun 1965 setelah pecah pemberontakan G30S. Menurut Pusat Data dan Analisis Tempo dalam bukunya, Brigjen Suparjo, salah seorang tokoh penting G30S, memang sempat membuat analisa tentang kegagalan itu. Brigjen Suparjo menggambarkan bahwa gerakan ini tak disiapkan dengan baik. Sungguh-sungguh di luar dugaan bahwa mereka Syam dan kawan-kawan, jangankan membuat persiapan, malahan diskusi pun tak ada untuk menghadapi jika G30S gagal. Apa bentuk retreatnya dan sebagainya, tulis Brigjen Suparjo dalam dokumen yang disita setelah dia ditangkap. Suparjo juga mengatakan, garis agitasi Syam dan kawan-kawan hanya semua beres. Kita kuat, masa siap revolusi, dan lain-lain kata yang bombastis. Malah pikiran mereka lebih jauh lagi. Pada tanggal 30 September malam dan tanggal 1 Oktober pagi, Senko atau Sentral Komando akan pindah ke markas besar Angkatan Darat. Setelah itu para jenderal-jenderal dan menteri akan dipanggil satu persatu. Lalu bagi-bagi posisi untuk perwira Kodam, Kostrat dan lain sebagainya. Begitu kata Syam dalam dokumen analisisnya yang disita setelah Jenderal Bintang 1 itu tertangkap. Namun semuanya ambiar, rasa percaya diri Syam dan kawan-kawan langsung amblas begitu basis mereka di Lubang Buaya diserbu pasukan RPKAD dan Angkatan Darat. Maka, setelah ternyata gerakan mereka amblas, kata Suparjo, Syam dan kawan menjadi bingung. Ketika itu menurut Suparjo, dari kelompok G30S PKI ada yang pasif, netral, malah ada yang membantu kelompok Soeharto dan Nasution dengan ikut memukul kelompok G30S. Menurut Jenderal Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari penculikan, dari semua dokumen yang dikumpulkan, catatan Suparjo itulah yang paling jelas mengungkapkan sebab kegagalan gerakan PKI itu. Sesungguhnya, kata Nasution, strategi kelompok G30S itu sudah jitu. Potensi yang dipakai mencukupi, hanya operasinya yang tak cukup berhasil. Seperti diketahui, menurut Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya, rencana gerakan disiapkan melalui rapat-rapat sepanjang September tahun 1965. Yang dikoordinasikan oleh Syam dan Pono dari Biro Khusus PKI yang rupanya mendapat perintah dari Aidit. Rapat itu dihadiri oleh sejumlah perwira ABRI yang beraliran kiri, atau yang sudah dapat digarap oleh Biro Khusus itu. Dalam rapat kelima kelompok G30S pada tanggal 19 September tahun 1965, diputuskan mengangkat Letkol Untung Syamsuri sebagai pimpinan gerakan. Komandan Resimen Batalion 1 Cakrabirawa itu pula akan jadi ketua Dewan Revolusi yang akan dibentuk kemudian. Ketika itu seorang anggota komplotan lain yakni Kolonel Abdul Latif, Komandan Brigif 1 Kodam 5 Jakarta Raya mempertanyakan mengapa bukan ditunjuk seorang jenderal yang lebih berpengaruh. Saat itu Syam memberi alasan bahwa gerakan mereka bertema untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Karena itu, sebagai pasukan pengawal Presiden, Untung adalah pilihan yang tepat. Kolonel Latif, Brigjen Suparjo, Letkol Udara Heru Atmojo, Mayor Udara Sujono, dan sejumlah perwira lainnya ditunjuk sebagai wakil-wakil Untung. Setelah minggu ketiga September, persiapan nampaknya sudah dimatangkan. Pasukan yang akan digunakan berasal dari Batalion 530 Para dari Jawa Timur dan Batalion 454 dari Jawa Tengah. Pasukan itu memang sengaja akan datang ke Jakarta untuk mengikuti perayaan Hari ABRI. Tanggal 5 Oktober tahun 1965. Tapi rupanya Syam sudah berhasil membina pimpinan kedua batalion itu. Pasukan lainnya berasal dari satu batalion lebih Cakrabirawa, satu kompi infanteri dari Brigade Infanteri 1 Jaya yang dipimpin Brigjen Latif, satu batalion lebih pasukan gerak cepat Auri, dua kompi pasukan panser, serta satu kompi pasukan tank. Ini saja jumlahnya sudah sekitar 5.000 orang.
Kemudian bergabung pula 2000-an pasukan pemuda rakyat PKI dan Gerwani bersenjata yang sudah dilatih AURI selama sebulan di Lubang Buaya. Pasukan ini kemudian dipecah 3 sesuai dengan bidang tugasnya. Grup Pasopati dipimpin Letnan 1 Dul Arif bertugas menculik 7 jenderal yang sudah ditentukan yakni Jenderal Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, MT Haryono, DI Panjaitan, dan Sutoyo Siswo Miharjo. Grup Gatot Kaca bertugas jadi semacam pasukan cadangan yang sesewaktu bisa dikirimkan bila dibutuhkan satuan tugas lainnya. Selain menjaga basis gerakan di Lubang Buaya atau sekitar Halim, grup ini bertanggung jawab atas sejumlah orang penting yang akan dikumpulkan di basis. Omar Dhani dan Aidit, misalnya, sejak tanggal 30 September malam sudah berada di Kompleks Halim. Sesuai dengan rencana, sekitar pukul 1.30 dini hari tanggal 1 Oktober Dul Arif sudah selesai membriefing pasukannya. Pasopati, yang sudah dibagi dalam 7 kelompok sesuai dengan jumlah sasaran segera diberangkatkannya. Sementara itu, sekitar pukul 5.30 pagi, kawasan di seputar Istana, Monumen Nasional, dan Stasiun Gambir sudah dikepung pasukan Bima Sakti. Begitu pula Gedung RRI di Jalan Merdeka Barat dan Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Maka, seperti dikatakan Nasution, unsur surprise yang mereka andalkan terlaksana. Semua jenderal yang mereka targetkan malam itu berada di rumah masing-masing dan tak menduga apa-apa. Tapi cukup sampai di situ. Selebihnya adalah cerita kekonyolan dan kekalahan. Seperti diketahui, 6 jenderal memang dapat diculik dan dibunuh. Tapi Nasution lolos. Saya lolos karena tangan Tuhan, kata Nasution. Betapa tidak, pengawal di rumahnya saja sebetulnya adalah anggota Kolonel Latif. Sebelum penyerbuan itu, Latif diketahui sempat mendatangi rumah Nasution dengan dalih untuk mengontrol anak buahnya. Diduga ia sambil melakukan aksi pengintaian. Nasution meloloskan diri dengan meloncati tembok samping rumahnya dan bersembunyi di balik sebuah drum di halaman gedung kedutaan Irak. Untungnya, Pasopati nampaknya tak berani memeriksa gedung kedutaan asing itu. Walau sebetulnya waktu itu gedung tersebut kosong. Penghuninya sedang pulang ke Baghdad. Pasopati hanya mengangkut Letnan 1 Pierre Tendean, pengawal Nasution, yang mereka kira adalah Nasution itu sendiri. Lolosnya Nasution belakangan diketahui. Maka, pukul 7 pagi itu 2 wakil ketua Dewan Revolusi, Brigjen Suparjo dan Letkol Heru Atmojo, ditemani Mayor Bambang Supeno Komandan Batalion 530 dan Mayor Sukirno Komandan Batalion 454 berada di Istana Merdeka. Tapi Bung Karno ternyata urung ke istana. Mereka gagal dapat info yang tepat. Banyak lagi kekacauan lain. Pasukan PGT yang direncanakan tak pernah bergabung. Dan, menurut Untung, itu disebabkan mobil untuk mengangkut yang menjadi tanggung jawab Mayor Sujono tak kunjung datang. Waktu itu, kendaraan memang bukan soal gampang di Jakarta. Tidak hanya itu, pasukan tank dan panser yang menurut Syam dan Pono sebelumnya akan datang dari Bandung dipimpin orang binaan mereka. Letnan Susilo ternyata tak pernah ada dalam rapat pada tanggal 29 September tahun 1965. Soal ini sempat membuat berang Kolonel Latif sebab ia sudah mengecek dan mengetahui soal itu belum beres. Bung, ini soal besar, ini bukan hal main-main, kata Latif. Dengan tenang Syam menjawab, biar nanti saya mengeceknya. Bila terpojok, Syam memang selalu berdalih soal itu akan dilaporkan dan pasti akan diselesaikan ketua. Kalau sudah begitu, semua akan diam. Yang dimaksudnya adalah Aidit, ketua PKI, kata Untung dalam kesaksiannya di Mahkamah Militer luar biasa. Lebih dari itu, pasukan mereka yang menjaga istana seharian tidak diberi makan, apalagi sentral komando gerakan di Gedung Penas di Jalan Jakarta Bypass dan siangnya pindah ke Halim. Rupanya tak mengadakan komunikasi yang jelas dengan pasukannya. Padahal, sejak semula Mayor Sujono menjamin makanan pasukan. Tapi semuanya ambiar.